Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irsyadul Libat dari Prodi D3 Teknik Mesin Otomotif. Alamat saya Jalan Asari ada 2 RW 1 Kelurahan Bence, Kecamatan Harum, Kabupaten Blitar. Nomor NIM saya 2005555310603. Perkenalkan, nama saya Dewa Yudharso, saya dari Prodi D3 Teknik Mesin Otomotif. Alamat saya Dusun Sempu, Desa Sawan, Kecamatan Sawan, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. NIM saya 2005155310620. Saya di sini akan mempresentasikan yaitu nuklir fisik dalam artian fisika nuklir. Fisika nuklir adalah ilmu yang mempelajari atau mengenai inti atom serta perubahan-perubahan pada inti atom. Ilmu fisika, ilmu sains atau ilmu pengetahuan adalah usaha-usaha sadar untuk menyelidiki, menemukan, dan meningkatkan pemahaman manusia dari berbagai segi kenyataan dalam alam manusia. Segi-segi ini dibatasi agar dihasilkan rumusan-rumusan yang pasti. Ilmu memberikan kepastian dengan membatasi lingkup pandangan dan kepastian ilmu-ilmu diperoleh dari keterbatasannya. Atom. Atom adalah suatu satuan dasar materi yang terdiri atas inti atom serta awan elektron bermuatan negatif yang mengelilinginya. Inti atom terdiri atas proton yang bermuatan positif dan neutron yang bermuatan netral. Elektron pada sebuah atom terikat pada inti atom oleh gaya elektromagnetik. Dan ini yaitu contoh gambarnya. Yang kedua yaitu inti atom. Yang artinya pusat dari atom disebut inti atom atau nukleus. Inti atom terdiri dari proton dan neutron. Banyaknya proton dalam inti atom disebut nomor atom dan menentukan elemen dari sebuah atom. Ukuran atom jauh lebih kecil dari ukuran atom ini sendiri. Dari hampir sebagian besar tersusun dari proton dan neutron. Hampir sama sekali tidak ada sumbangan dari elektron. Ini yaitu contoh gambar dari inti atom yang warnanya yaitu hitam. Yang kedua yaitu kekuatan fundamental. Dalam fisika partikel, interaksi kuat adalah mekanisme yang bertanggung jawab untuk gaya nuklir kuat. Juga disebut gaya kuat nuklir. Dan merupakan salah satu dari segi interaksi fundamental yang dikenal. Yang lain adalah elektromagnetisme. Interaksi lemah dan gravitasi. Pada kisaran 10–15 meter atau dalam kurung termometer. Gaya kuat adalah sekitar 173 kali lebih dari kuat dari elektromagnetisme. 1 juta lebih kuat dari interaksi lemah dan 1038 kali lebih kuat dari gravitasi. Gaya nuklir kuat menahan materi biasa bersama-sama membatasi quark dalam partikel hadron menciptakan proton dan neutron. Dalam ikatan lebih lanjut, neutron dan proton menciptakan inti atom. Sebagian besar massa energi proton atau neutron umum adalah hasil dari medan energi gaya kuat. Quark individu memberikan hanya sekitar 1% dari massa-massa proton. Elektromagnetisme adalah cabang fisika tentang medan elektromagnetik yang mempelajari mengenai medan listrik dan medan magnet. Medan listrik dapat diproduksi oleh muatan listrik statik dan dapat memberikan kenaikan pada gaya listrik. Medan magnet dapat diproduksi oleh gerakan muatan listrik seperti arus listrik yang mengalir di sepanjang kabel dan memberikan kenaikan pada gaya magnetik. Gambar di kanan ini adalah suatu contoh dari elektromagnetisme. Gambar di samping adalah yaitu 4 fundamental dari Force. Dalam gambar ini ada gravitasi, ini adalah bumi, ini nuklir force yaitu adalah nuklir.
Nah, ini elektromagnetik. Ini adalah strong nuclear force. Yang ketiga yaitu struktur nuklir. Fisikawan di Amsterdam, Dammesten, dan mitra kolaborasinya menunjukkan pengukuran muatan isotop kalsium yang luar biasa bahwa tidak dapat dijelaskan dengan salah satu model inti atom yang standar. Kemampuan memprediksi bentuk baru telah diuji memakai pengukuran muatan pada lebih dari 30 isotop kalsium, di mana memiliki sekitar 2,5 kali lebih banyak daripada inti kalsium yang sesuai. Hal ini berlaku khusus yang variasi yang kecil, diantaranya muatan isotop dengan jumlah massa ganjil genap. Hal tersebut disesuaikan secara amat presisi dengan pengukuran secara teratur dan berkala. Ini akan menjadikan hal langkah penting untuk pengembangan sebuah model unsur atom, khususnya struktur inti atom. Muatan ruang jari-jari atom pada atom adalah salah satu yang paling mendasar dari inti atom. Teori struktur nuklir dengan mengukur jari-jari nuklir isotop candidium. Muatan ruang jari-jari atom pada atom adalah salah satu sifat yang paling mendasar dari inti atom. Umumnya bahwa jari-jari atom dapat meningkat sepertiga dari jari-jari awal yang seketika sudah diekstraksi dengan menggunakan reaksi nuklir dan hamburan elektron yang menghasilkan massa inti atom yang berbeda dari sebelumnya. Pada penggunaan hamburan elektron telah terjadi perluasan menyeluruh pada distribusi kepada muatan dengan ciri-ciri dan didapat seperti jarak difraksi, tebal permukaan, dan jarak dimensi. Pengukuran presisi jari-jari dengan spektroskopi optik menggunakan banyak aspek struktur dan dinamika inti atom sepanjang rangkaian isotop. Penambahan inti atom dengan partikel yang dipercepat pada isotop Ca, masalah yang sudah lama ditangani dalam fisika nuklir dari contoh pada 40Ca dan 48Ca dapat difungsikan secara nyata. Namun pada isotop 48Ca diubah menjadi isotop 52Ca dengan sifat dan karakteristik yang diinginkan. Sama sulitnya untuk dilakukan. Namun jika percobaan pada rangkaian isotop 52Ca ditingkatkan kembali, maka akan menghasilkan kembali rangkaian isotop yang berbeda, isotop besi. Hal ini menunjukkan bahwa rangkaian isotop Ca tidak dapat mengakomodasi pada keadaan ganjil ataupun genap dengan unsur yang sama. Para ilmuwan sekarang ini telah berhasil mengubah muatan jari-jari isotop 1000 CD sampai 130 CD dengan mempelajari transisi atom netral serta ion tunggal yang terisi. Percobaan dilakukan secara konduksi dengan menggunakan collinear laser spectroscopy apparatus atau dalam kurung COLAPS yang disinari dengan ion radioaktif. Fasilitas tersebut dilakukan di Transsolder yang prinsipnya bahwa isotop CD yang kaya akan neutron dihasilkan dari berkas penembakan proton 1,4 GeV dengan menggunakan sinar laser dengan panjang gelombang 214,5 nm. Kemudian muatan ion-ion atau dalam kurung CD2 bereaksi pada transisi 582 ST atau 2 menjadi 5P 2P3 atau 2, sedangkan pada atom CD dengan keadaan netral, CD1 menggunakan panjang gelombang 508 cm menghasilkan transmisi 58 5P 3P2 menjadi 5863 381. Ini adalah graf dari penghasilan penggabungan dari strukturnya, yaitu adalah pergeseran isotop. Assalamualaikum.
yang keempat yaitu energi pengikat. Energi pengikat adalah energi mekanik yang diperlukan untuk melepaskan suatu kesatuan ke dalam bagian-bagiannya. Energi mekanis. Energi mekanis adalah hasil penjumlahan energi potensial dan energi kinetis. Energi ini diasosiasikan dengan gerak dan posisi dari sebuah objek. Asas energi mekanik mengatakan bahwa dalam sebuah sistem terisolasi di mana hanya ada gaya konservatif, maka besarnya energi mekanik adalah konstan. Jika suatu benda bergerak dalam arah berlawanan dari gaya konservatif, maka energi potensial naik, dan jika kecepatan atau dalam kurung bukan kelajuan objek berubah, maka energi kinetiknya juga berubah. Namun dalam sebuah sistem yang sesungguhnya gaya non konservatif sepertinya gaya geser akan muncul, tapi seringkali nilainya diabaikan. Hal ini membuat nilai energi mekanik dapat dianggap konstan. Dalam tumbukan elastis, energi mekanik akan disimpan, namun dalam tumbukan non-elastis, beberapa energi mekanik berubah menjadi panas. Hubungan antara hilangnya energi mekanik, disipasi, dan naiknya suhu ditemukan oleh James Purcell Joule. Ini adalah gambar sistem mekanis. Contoh sebuah mekanis, sebuah atletik yang mengorbit bumi hanya dipengaruhi oleh gaya gravitasi konservatif, maka energi mekaniknya konstan. Satelit berakselerasi menuju bumi dengan arah tegak lurus terhadap kecepatan. Kecepatan ini ditandai dengan vektor kecepatan warna hijau dan kecepatan ditandai dengan vektor kecepatan merah. Meski kecepatan terus berubah seiring arah vektor, akibatnya akselerasi vektor kelajuan satelit tidak berubah, besaran vektor kecepatan tetap. Reaksi nuklir. Reaksi nuklir adalah sebuah proses di mana dua nuklir atau partikel nuklir bertumbuhan untuk memproduksi hasil yang berbeda dari awal produksi. Di sebelah kiri itu adalah contoh dari reaksi nuklir. Partikel subatom. Partikel subatom atau zarah dalam ilmu fisika adalah partikel yang jauh lebih kecil dari atom. Ada dua jenis partikel subatom, yaitu partikel dasar yang berdasarkan teori saat ini adalah partikel yang tidak terdiri atas partikel lain dan komposit. Fisika partikel dan fisika nuklir mempelajari partikel-partikel ini dan cara mereka berinteraksi. Dalam fisika partikel, konsep dari sebuah partikel adalah salah satu dari beberapa konsep yang diturunkan dari fisika klasik, tapi konsep itu juga mencerminkan ini adalah standar model elementary particle. Berikut adalah contoh-contohnya. U adalah up, C adalah sum, T adalah top, dan G Gluton, H adalah Higgs, D adalah down, S adalah stretch, B adalah bottom, Y adalah photon, E adalah elektron, dan muton, tau, dan lain sebagainya. Reaksi fisi dan fusi. Reaksi fisi nuklir adalah reaksi pembelahan inti atom akibat tubrukan inti atom lainnya dan menghasilkan energi dan atom baru yang bermassa lebih kecil serta radiasi elektromagnetik. Reaksi fusi adalah reaksi saat nukleus dan atom berbagi menjadi bagian-bagian yang lebih kecil atau nuklei lebih ringan, yang seringkali menghasilkan foton dan neutron bebas atau dalam bentuk sinar gamma dalam melepaskan energi yang sangat besar. Berikut adalah gambar fisi dan berikut adalah gambar fusi.
Reaksi fisi. Reaksi fisi merupakan pembelahan nuklida menjadi 2 atau lebih nuklida yang baru. Misalnya untuk fisi uranium dituliskan sebagai U atau N, F. Hasilnya sebagai berikut, di mana A2 sama dengan 236 min A1 min V dan Z2 sama dengan 92 min Z1. Untuk hasil fisi, TE sama dengan TE min 137 dan ZR min 197. Perbedaan fusi dan fisi. Perbedaan utama fusi nuklir dan fisi adalah bahwa fusi nuklir adalah kombinasi dari 2 atau lebih atom untuk membuat satu atom lebih besar, sedangkan fisi nuklir adalah pembagian atom yang lebih besar menjadi 2 atau lebih kecil dari partikel atom. Yang berikut adalah contohnya. Contoh gambar dari perbedaan tersebut. Radioaktivitas. Radioaktivitas disebut juga peluruhan nuklir atau radioaktivitas adalah proses di mana sebuah inti atom yang tidak stabil kehilangan energi berupa massa dalam diam dengan memancarkan radiasi seperti partikel alfa, partikel beta dengan neutrino, sinar gamma atau elektron dalam kasus konveksi internal. Material yang mengandung inti tak stabil ini dianggap radioaktif. Di kanan adalah penjelas, di sini adalah radiasi. Penjelasnya yaitu radioaktif. Ini adalah gambar dari alfa decay, ini beta minus decay, beta plus decay, gamma disco. Peluruhan radioaktif mengubah inti dengan memancarkan partikel yang berbeda dalam penyeluruhan gamma, membentuk sebuah inti baru dan sebuah partikel 4/2 He. Dalam perubahan B beta, inti memancarkan elektron dan neutron atau poston dan neutron. Positif adalah nama antipartikel elektron penyeluruhan gamma dan penyeluruhan beta, merubah inti asli menjadi inti baru yang berbeda sifat kimianya. Dalam perubahan Y, inti menunjukkan tingkat energi yang lebih rendah dengan memancarkan foton dan sinar gamma. Peluruhan ini tidak mengubah sifat kimia dari atom. Ini adalah gambar sesudah, ini sebelum, ini sesudahnya. Sudah radioaktivitas. Radiasi. Radiasi mendistribusikan setiap proses di mana energi bergerak melalui media atau melalui ruang akhirnya diserap oleh benda lain. Orang awam sering menghubungkan kota radiasi energetis, misalnya sebagainya terjadi pada senjata nuklir, reaktor nuklir, dan zat radioaktif. Tapi juga dapat merujuk kepada radioaktif elektromagnetik, yaitu gelombang radio, cahaya inframerah, cahaya tampak sinar ultra, violet, dan X-ray. Radiasi aktif yaitu untuk proses lain yang lebih jelas apa yang membuat radiasi adalah sebuah energi yang memancarkan, yaitu bergerak keluar dalam garis lurus ke segala arah. Dari suatu sumber geometri ini secara alami mengarah pada sistem pengukuran dan unit fisik yang sama berlaku untuk semua jenis radiasi. Beberapa radiasi dapat berbahaya. Ini adalah contoh ketika sebuah pabrik nuklir bisa melakukan peledakan, dan ini adalah contoh garis polisi dalam hal berbahaya saat radiasi nuklir. Rasio percabangan. Rasio percabangan atau pecahan percabangan branching factor adalah jumlah partikel yang menyeluruh dengan jenis
peluruhan tertentu dibagi dengan jumlah seluruh partikel yang menyeluruh. Rasio ini umum digunakan untuk isotop-isotop dengan beberapa jenis penyeluruh yang saling bersaing bercabang seperti 64 Cu atau dalam Cu itu adalah tembaga, 74 arsen, atkas, dan lainnya. Selain rasio percabangan terdapat juga istilah waktu paruh sebagian partikel Half-life untuk menunjukkan waktu paruh seandainya cabang atau jenis peluruhan itu adalah satu-satunya jenis peluruhan yang ada. Arsen atau arsenik atau arsenikum adalah unsur kimia dalam tabel periodik yang memiliki simbol AS dan nomor atom 33. Ini baru adalah bahan metaloid yang terkenal beracun dan memiliki 3 bentuk alotropik: kuning, hitam, abu-abu. Arsenik adalah senyawa arsenik dan senyawa arsenik digunakan sebagai pestisida, herbisida, insektisida dalam berbagai alat. Berikut adalah contohnya. Sekian dari kelompok 8 mempresentasikan tentang nuklir fisik. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara mari ngerekame piye iki? Pauser iki yo. Recording itu. Recording. Iki yo di anu yo. Stop recording yo. Yo.